Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Fajar Irawan, Mosaiful Anam, dan Bagas Febri Pratama akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama yaitu mengenai konsep manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada khalayak luas atau konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisis planning yang terkait aktualisasi dan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan. Konsep pemasaran berfokus pada gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan, pertukaran, pengiriman, dan akhirnya pada pengkonsumsian pada produk. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Konsep pemasaran yang telah diungkapkan dengan berbagai cara yaitu temukan keinginan pasar dan penuhilah. Selanjutnya, buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. Cintailah pelanggan bukan produk Anda. Lakukanlah menurut cara Anda. Andalah yang dapat menentukan. Dan yang terakhir, melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai, mutu, dan kepuasan. Dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi, antara lain. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya lebih murah. Selanjutnya, konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen yang menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi, dan ciri-ciri yang terbaik. Ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi secara agresif. Keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing yang lain. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi yaitu menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif serta lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran global. Pada konsep ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang lebih mantap. Saya melanjutkan presentasi pembahasan tentang strategi pemasaran lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya. Yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad, dan operasionalnya. Di bawah ini adalah strategi pemasaran. Yang pertama, produk atau produk. Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Adapun produk sendiri menurut Kotler memiliki siklus hidup yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu 1. Membangkitkan dan menyaring konsep atau gagasan. 2. Perencanaan dan pengembangan produk. 3. Uji pemasaran. 4. Tahap pengenalan. 5. Tahap pertumbuhan pasar.
6. Tahap kejenuhan. 7. Tahap penurunan atau penghapusan produk. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Hal ini dikarenakan harga berperan dalam laku atau tidaknya suatu produk atau jasa tersebut dijual. Menurut Kashmir, terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi strategi harga, yaitu 1. Karakteristik konsumen, 2. Karakteristik persaingan, 3. Karakteristik persaingan. Yang pertama karakteristik konsumen, yang kedua karakteristik perusahaan, yang ketiga karakteristik persaingan. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Menurut Kashmir bahwa cara untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang produk atau jasa yang ditawarkan adalah melalui sarana promosi. Tujuan dari kegiatan promosi sendiri adalah konsumen, yaitu agar konsumen dapat mengetahui tentang suatu produk dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli atau memakai produk tersebut. Yang selanjutnya itu place atau tempat atau saluran distribusi. Aspek lokasi dalam strategi bauran pemasaran adalah tempat di mana proses jual beli suatu produk, barang atau jasa. Pemilihan lokasi yang tepat dan strategis berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak suatu produk. Lokasi sebaiknya memiliki akses jalan yang mudah dijangkau atau dekat dengan instansi tertentu yang mudah dikenali oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu people atau manusia. Aspek people dalam strategi bauran pemasaran adalah berbicara mengenai sumber daya manusia atau SDM yang terlibat di dalam pemasaran tersebut, yaitu berkaitan dengan job description, proses rekrutmen, pelatihan SDM, serta motivasi. Dalam pemasaran produk dibutuhkan SDM yang terampil, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan strategi-strategi tertentu agar proses pemasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang pembahasan selanjutnya itu proses. Aspek proses dalam strategi bauran pemasaran adalah berkaitan dengan proses atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemasaran. Aspek proses menggambarkan rincian kegiatan yang menyeluruh, yaitu bagaimana pemasaran tersebut dilakukan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Di samping itu, aspek proses dilakukan dalam rangka mengidentifikasi pemasaran untuk menentukan kendala yang dihadapi serta penyelesaiannya. Ya, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi LKMS, yaitu tentang physical definition lingkungan fisik. Yang maksud dari aspek physical definition atau lingkungan fisik dalam strategi bauran masyarakat beda dengan aspek tempat atau place. Aspek lingkungan fisik lebih membicarakan suasana sekitar atau lokasi usaha atau aspek tempat. Perbedaan aspek lingkungan dan fisik dengan aspek tempat dalam strategi bauran pemasaran adalah pada aspek tempat lebih menghendaki pemilihan lokasi yang strategis, sedangkan pada aspek lingkungan fisik lebih menekankan pada unsur yang memberikan kesan bersih, rapi, nyaman bagi konsumen untuk melakukan transaksi. Dan selanjutnya yaitu preferensi dan perilaku masyarakat terhadap LKMS. Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih. Dan selanjutnya yaitu preferensi dan perilaku masyarakat terhadap LKMS. Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi digunakan untuk mengganti kata preference dengan arti yang sama atau minat terhadap suatu. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif atau individu yang diukur dengan utilitas dari bundle beberapa barang. Konsumen dipersilakan untuk melakukan ranking terhadap bundle terhadap berbagai barang yang mereka berikan pada konsumen. Yang perlu diperhatikan adalah preferensi itu bersifat independen terhadap pendapat dan harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang yang tidak menentukan menyukai atau tidak disukai oleh konsumen.
Terkadang seorang yang dapat memiliki preferensi untuk produk A lebih dari produk B, tetapi sarana keuangan hanya cukup untuk pembelian produk B. Preferensi dalam Islam dikaitkan dengan teori konsumsi dalam Islam karena preferensi didasarkan oleh teori perilaku konsumen. Ajaran yang penting dalam konsumsi misalnya bersikap sederhana dalam membelanjakan harta kekayaannya. Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan dan berbagai barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan pengertian dari perilaku konsumen yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses yang dilakukan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman, serta ide yang memuaskan kebutuhan keinginan para konsumen. Dalam perilaku konsumen dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama tentang konsep perilaku konsumsi secara sosial, yaitu tentang saluran konsumsi yang bermaksud yaitu zakat dan sedekah. Perilaku konsumen muslim juga dibatasi dengan suatu ketentuan-ketentuan syariat Islam. B. Konsep kemanfaatan atau maslahah, yaitu apabila dalam ekonomi konvensional dikenal dengan utilitas sebagai tujuan konsumsi, maka dalam ekonomi Islam dikenal dengan konsep maslahah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.